Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan beberapa tentang apa sih itu ajuvan vaksin, mekanisme aksinya bagaimana sih, dan inovasi untuk generasi baru. Nah teman-teman, ada pepatah yang menyatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, marilah kita memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Selamat menyaksikan teman-teman. Baik teman-teman, saya Ade Nia Wirasti akan menjelaskan sedikit tentang sejarah singkat penemuan ajuvan vaksin tersebut. Nah, pada tahun 1920-an oleh Gaston Ramon, dokter hewan Prancis di Institut Pasteur, ia menemukan secara tidak sengaja saat vaksin difteri pada kuda yang menyebabkan abses menghasilkan antibodi lebih kuat. Lalu bereksperimen dengan pati atau remah roti sebagai penambah respon imun secara bersamaan. Nah, sementara itu, Alexander Glennie di Inggris menemukan alum atau garam aluminium pada tahun 1926 melalui endapan pada toksin difteri tikus. Yang pertama kali digunakan pada vaksin batuk rejan tahun 1932. Alum mendominasi vaksin seperti DTP dan hepatitis B selama puluhan tahun. Sedangkan pada tahun 1930-an, Jules Freon mengembangkan emulsiferons adjuvan yang kuat tapi terlalu toksik untuk manusia. Nah, kemudian MV59 diperkenalkan pada tahun 1997 untuk vaksin influenza melalui era adjuvan modern yang lebih aman. Nah, teman-teman, itulah sejarah singkat tentang penemuan adjuvan vaksin. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Terima kasih teman-teman. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas terkait dengan vaksin adjuvan. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu vaksin dan apa itu adjuvan. Nah, vaksin adalah preparat biologis berisi antigen patogen yang dilemahkan atau dimatikan untuk picu imunitas aktif tanpa sakit. Nah, kemudian apa itu adjuvan? Adjuvan adalah zat tambahan yang kuatkan respon imun seperti tingkatkan antibodi, mempercepat imunitas, dan kurangi dosis antigen. Nah, dari kedua penjelasan tersebut tadi, kita bisa simpulkan bahwa vaksin adjuvan atau adjuvan vaksin merupakan zat tambahan yang diberikan bersamaan dengan antigen dalam vaksin untuk meningkatkan respon imun. Halo teman-teman, dalam sesi video ini kita akan membahas mekanisme adjuvan digunakan pada hewan yang mengandung adjuvan aluminium. Sebelum membahas mekanisme adjuvan, kita harus memahami apa itu imunogensitas terlebih dahulu. Imunogensitas antigen adalah kemampuannya untuk menghasilkan respon imun ketika disuntikkan ke hewan. Hal ini bergantung pada faktor-faktor seperti ukuran antigen, dosis antigen, komposisi biokimia, genetik hewan penerima, dan banyak faktor lainnya. Oleh karena itu, setiap antigen berbeda dalam imunogensitasnya. Beberapa antigen lebih imunologik daripada yang lain. Jika antigen dengan imunogensitas sangat rendah disuntikan ke hewan akan menghasilkan respon imun yang sangat buruk dan kemudian memori imunogensitas tidak akan terbentuk. Sebaliknya, antigen dengan imunogensitas rendah tersebut ketika dicampur dengan zat kimia adjuvan dan kemudian disuntikan ke hewan percobaan, imunogensitasnya meningkat secara drastis. Oleh karena itu, banyak vaksin yang merupakan sediaan antigen yang dinonaktifkan dicampur dengan adjuvan. Nah, kita mungkin berpikir sekarang bagaimana adjuvan meningkatkan imunogensitas antigen. Nah, berbagai jenis adjuvan menggunakan cara yang berbeda, namun mekanismenya tetap sama.
Misalnya aluminium kalium sulfat yang lebih dikenal sebagai tawas mengendapkan antigen dan karena itu antigen sangat lambat dari tempat injeksi. Hal ini meningkatkan waktu kontak efektif, presentasi antigen menjadi efektif. Pengendapan juga meningkatkan ukuran yang meningkatkan proses fagositosis. Adjuvan tidak lengkap mengandung antigen dalam larutan berair, minyak mineral, agen pengemulsi seperti mangan. Dalam hal ini, tetesan kecil minyak diproduksi yang dikelilingi oleh antigen. Dalam hal ini juga antigen dilepaskan sangat lambat dari tempat injeksi. Komposisi adjuvan tidak lengkap dan adjuvan lengkap hampir sama, tetapi adjuvan lengkap memiliki komponen tambahan yaitu mikrobakteri yang dimatikan dengan panas. Mikrobakteri mengandung peptida muramil di dinding sel selnya sendiri, dan komponen dinding sel ini mengaktifkan makrofag. Makrofag yang diaktifkan mengekspresikan molekul MHC kelas 2 tingkat tinggi serta molekul B7, dan karena ekspresi tinggi dari kedua molekul ini, presentasi antigen ditingkatkan. Tawas dan kedua jenis adjuvan dikenal adjuvan merangsang proses peradangan di lokasi injeksi akibat peradangan sejumlah besar makrofag dan limfosit tertarik ke lokasi tersebut. Hal ini kemudian meningkatkan respon presentasi antigen dan mempercepat respon imun. Singkatnya, adjuvan dapat mengendapkan antigen dan meningkatkan ukurannya serta memperpanjang persistensinya atau mengaktifkan makrofag dan meningkatkan fagositosis serta meningkatkan juga ekspresi molekul MHC kelas 2 dan B7 yang juga dikenal sebagai sinyal konstimulasi. Beberapa adjuvan merangsang proses peradangan secara lokal. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin fungsi dari adjuvan. Jadi yang pertama itu meningkatkan respon imun. Adjuvan mengaktifkan sel-sel imun bawaan atau seperti sel imun bawaan, memicu respon peradangan dan mengarahkan sel imun adaptif untuk menghasilkan respon yang lebih kuat terhadap antigen dalam vaksin. Terus yang kedua itu ada memperkuat dan memperpanjang kekebalan, membantu menciptakan memori imun yang lebih tahan lama sehingga perlindungan vaksin bisa bertahan lebih lama. Terus yang ketiga itu mengurangi dosis antigen. Dengan membuat respon imun lebih efektif, adjuvan memungkinkan penggunaan lebih sedikit antigen atau bagian dari virus bakteri per dosis vaksin yang sangat penting untuk produksi massal vaksin. Terus yang keempat itu menargetkan jenis respon imun. Adjuvan dapat dimodifikasi untuk mendorong respon imun seluler atau humoral antibody yang lebih spesifik sesuai kebutuhan vaksin. Terus yang kelima itu meningkatkan efektivitas vaksin, memastikan bekerja dengan lebih baik, terutama pada populasi tertentu yang respon imunnya melemah atau biasa disebut dengan lansia imunosupresi, atau ketika antigennya sendiri itu melemah. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana inovasi adjuvan itu untuk masa di generasi baru. Jadi inovasi adjuvan untuk vaksin masa depan itu menargetkan nanopartikel seperti CHA-EXO untuk vaksin mukosa tanpa jarum, meningkatkan penyerapan melalui mulut dengan respon imun lebih kuat daripada alum, kemudian termasuk emulsi MF59 untuk RSV dan platform mRNA kuantum di Indonesia untuk chikungunya serta DCACX. Didukung kolaborasi Bio Farma WHO. Tren ini fokus pada pengiriman target, keamanan tinggi, dan cakupan IA 2030 untuk populasi rentan.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman.